Ada sesuatu yang bersembunyi di balik setiap keputusanmu, di balik setiap ketakutan yang kau rahasiakan, sebuah entitas yang tumbuh subur dalam kegelapan psikologismu. Ia bukan hantu, bukan ilusi, tapi sebuah realitas yang kau ciptakan sendiri. Dan malam ini, kita akan membedahnya hidup-hidup. Pernahkah kau merasakan kehadiran sesuatu yang tak terdefinisikan, sebuah sensasi gelap yang mengintai di sela-sela kesadaran, muncul tepat di saat kau mulai merasa tenang? Ia bukan fantasi, ia adalah manifestasi dari semua yang kau pendam, luka yang kau anggap telah mati, tapi sesungguhnya hanya tertidur dalam amnesia emosional. Monster ini tidak berwujud, tapi pengaruhnya nyata. Ia adalah ketakutan akan penolakan yang membuatmu menghindari keramaian. Ia adalah suara bisu yang membisikkan, kau tidak cukup baik, setiap kali kau hendak mengambil kesempatan. Ia adalah ketidakpercayaan yang kau bawa sejak seseorang pertama kali mengkhianatimu. Kau pikir kau yang mengendalikan hidupmu, tapi lihat lagi. Setiap kali kau mundur dari konflik, setiap kali kau memilih diam padahal ingin bersuara, setiap kali kau menolak cinta karena takut terluka, itu bukan kau yang memutuskan. Itu adalah monster yang kau biarkan mengambil alih. Psikologi mengenalnya sebagai maladaptive coping, strategi bertahan hidup yang justru menjadi bumerang. Kau menyembunyikan diri di balik topeng ketangguhan, atau justru mengubur diri dalam kepasifan, berpikir itu akan melindungimu. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Monster itu tumbuh semakin kuat dalam bayang-bayang pengabaianmu. Lihatlah pola-pola ini. Kau menghindari hubungan intim karena trauma dikhianati. Kau menolak tantangan baru karena pernah gagal di masa lalu. Kau terus membandingkan diri dengan orang lain karena suatu hari seseorang membuatmu merasa tidak berharga. Monster-monster ini tidak lahir tiba-tiba. Mereka adalah produk dari luka yang kau biarkan bernanah. Dan ironisnya, kau justru melindungi mereka dengan mengatakan, "Aku memang sudah seperti ini dari dulu." Tahukah kau, kalimat itu adalah mantra yang mereka gunakan untuk tetap berkuasa. Namun, ada sebuah paradoks dalam hukum alam psikologis. Luka yang dihadapi justru menjadi sumber kekuatan tertinggi. Penelitian menyebutnya post-traumatic growth, fenomena di mana seseorang tidak hanya pulih dari trauma, tapi juga berkembang melampaui versi sebelumnya. Contoh nyata, seorang korban bullying yang justru menguasai seni komunikasi karena mempelajari dinamika kekuatan sosial. Individu yang pernah hancur secara finansial, lalu menjadi lebih cerdik dalam membaca peluang. Tapi ada satu syarat mutlak, kau harus berani berjalan masuk ke dalam gua monstermu dan menatap matanya langsung. Ini bukan terapi biasa, ini adalah operasi tanpa anestesi. 4 langkah kritis. 1. Identifikasi. Siapa monster utamamu? Ketakutan akan penolakan? Rasa tidak layak? Trauma pengabaian? Temukan akarnya. 2. Nama. Beri ia identitas. Si pengganggu, si penyabotase. Dengan memberi nama, kau mencabut kekuatannya yang abstrak. 3. Dialog. Tanyakan, apa yang sebenarnya kau inginkan? Seringkali, monster hanyalah bagian dari dirimu yang ingin diakui. 4. Transmutasi, ambil bijinya, bakar sisanya. Ada pelajaran dalam setiap luka, tapi tidak semua luka perlu kau bawa selamanya. Setelah semua pertempuran ini, kau akan sampai pada sebuah realitas yang lebih dalam. Kau bukanlah penguasa mutlak atas hidupmu. Ada hukum yang lebih besar, entah kau menyebutnya takdir, karma, atau kehendak semesta. Dan justru ketika kau melepaskan ilusi kontrol, disitulah kekuatan sejati muncul. Monster-monstermu ada bukan untuk menghancurkanmu. Mereka adalah penjaga gerbang, entitas yang mengujimu sebelum kau diizinkan memasuki tingkat kesadaran berikutnya. Mereka ada untuk mengingatkanmu, kau manusia, kau boleh terluka, tapi jangan pernah berhenti bergerak. Dan sekarang pertanyaannya adalah, bisakah kau membayangkan versi dirimu yang justru bangkit karena segala yang pernah mencoba menghancurkanmu? Sebab, pada akhirnya, kegelapan hanyalah tempat di mana cahaya itu sendiri sedang berproses. Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap.